Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 atas nama Sinta Dwi Lestari, Siti Hardianti, dan Ulfa Puspitasari, kami akan menjelaskan tentang materi morfologi tumbuhan. Nah, pada presentasi kali ini, kita akan membahas tentang apa itu morfologi tumbuhan dan juga modifikasinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan berbagai aspek nih, mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah dan biji, serta morfologi tumbuhan dalam kajian Islami. Nah, untuk materi yang pertama dan kedua, yaitu akar dan batang, akan dijelaskan oleh saya, Siti Hardianti, dan materi daun dan bunga nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Sinta Dwi Lestari, dan materi yang terakhir atau bagian yang terakhir yaitu buah dan biji serta morfologi tumbuhan dalam kajian Islami akan dijelaskan oleh teman saya, Ulfa Puspitasari. Oke, sebelum lanjut ke materi yang lebih dalam, kita perlu tahu dulu nih, apa sih morfologi tumbuhan itu? Nah, morfologi tumbuhan adalah salah satu cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari bentuk fisik dan struktur tubuh luar dari tumbuhan. Kata morfologi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu morfologi, morphos yang artinya bentuk, dan logos yang artinya ilmu. Peranan morfologi tumbuhan. Morfologi tumbuhan memiliki fungsi untuk menggambarkan bagaimana wujud atau bentuk tumbuhan dengan deskripsi. Pendeskripsian tentang wujud dan suatu bentuk tubuh tumbuhan menggunakan istilah atau terminologi berupa kata-kata tertentu untuk mengungkapkan makna yang tertentu pula. Nah, itu dia tadi adalah sedikit gambaran tentang apa itu morfologi tumbuhan. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu akar. Akar merupakan bagian bawah dari suatu tumbuhan yang paling dahulu mengalami perkembangan dan biasanya berkembang di bawah permukaan tanah. Secara morfologi, akar dibedakan menjadi 4 zona. Yang pertama, tudung akar. Tudung akar merupakan bagian paling ujung dari akar yang berfungsi untuk melindungi akar, khususnya melindungi meristem apikal yang rapuh saat akar menembus tanah yang abrasif, selama pertumbuhan primer pada akar. Yang kedua adalah zona pembelahan sel. Zona pembelahan sel merupakan bagian akar tempat pembelahan sel yang bersifat meristematik sehingga dapat disebut sebagai zona meristematik. Yang ketiga, zona pemanjangan. Zona pemanjangan berada di sebelah atas dari zona meristematik. Nah, pada bagian inilah akar mengalami pertumbuhan dan juga pemanjangan. Lalu, yang keempat, ada zona pematangan atau zona diferensiasi. Zona ini berada pada bagian atas zona pemanjangan. Pada bagian inilah sel-sel berdiferensiasi menjadi sel-sel dewasa dan menjadi tipe sel-sel yang berbeda. Selanjutnya, kita masuk ke modifikasi akar. Akar dari setiap tumbuhan dapat mengalami perubahan atau modifikasi. Nah, akar sendiri mempunyai sifat dan tugas khusus yang diberi nama sesuai dengan fungsinya bagi tumbuhan. Di antaranya, akar gantung, akar penggerak, akar pembelit, akar napas, akar tunjang, akar lutut, dan akar banir. Nah, sekarang kita kupas satu-satu dulu nih, nama dan juga fungsinya. Yang pertama adalah akar gantung. Akar gantung merupakan akar dengan arah tumbuh dari bagian atas batang dan tumbuh ke arah tanah. Nah, akar ini mempunyai filamen untuk menyimpan uap air dan gas dari udara yang penting untuk metabolisme tumbuhan. Lalu yang selanjutnya adalah akar penggerak atau akar pengisap. Nah, akar ini ditemukan pada tumbuhan yang hidup sebagai parasit dan berfungsi untuk mengambil air dan sutera dari tumbuhan. Yang ketiga adalah akar pembelit. Akar pembelit merupakan akar yang membelit batang pohon tempat melekatnya tumbuhan dan berfungsi untuk memanjat dan juga membeli penunjang dari tumbuhan merambat, tetapi dengan memeluk tiang panjangnya. Jenis akar ini biasanya ditemukan pada tumbuhan vanili. Nah, yang keempat adalah akar napas. Cabang-cabang dari akar napas ini tumbuh tegak lurus ke atas, sehingga muncullah dari permukaan tanah. Nah, karena dia muncul dari permukaan tanah, akar ini tuh banyak mempunyai celah untuk masuknya udara. Jadi kayak contohnya mangrove ataupun jenis kayu api dan Avicennia alba. Yang kelima adalah akar tunjang.
Akar tunjang merupakan akar yang cabang-cabang akarnya keluar dari batangnya dan tumbuh ke dalam substrat atau bagian bawah batang menuju segala arah dan seolah-olah menopang batangnya agar tidak mudah roboh. Akar jenis ini terdapat pada tumbuhan seperti pandan, jagung, dan mangrove. Yang keenam, ada akar lutut. Akar lutut ini merupakan modifikasi dari akar di mana bagian akar yang tumbuh ke atas kemudian membengkok lagi dan masuk ke dalam tanah, sehingga membentuk gambarnya seperti lutut. Akar ini memiliki fungsi untuk pernafasan. Nah, akar jenis ini sering dijumpai di daerah payau, seperti tanaman Bruguiera parvifolia. Lalu selanjutnya ada akar banir. Akar banir atau dikenal dengan akar papan merupakan akar yang menjorok dan menonjol keluar berbentuk seperti papan-papan yang disusun miring menyerupai dinding penopang pohon. Nah, fungsi dari akar ini adalah untuk memperkuat batang. Sering dijumpai pada tumbuhan yang hidup di daerah pegunungan dan hutan hujan tropika. Contohnya adalah sukun, kenari, dan juga mangrove. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu batang. Batang merupakan organ tumbuhan yang berasal dari koleoptil. Klasifikasi batang. Berdasarkan strukturnya, batang dibedakan menjadi tumbuhan tidak berbatang dan tumbuhan berbatang. Nah, fungsi batang adalah yang pertama, mendukung bagian tanaman yang ada di permukaan tanah. 2. Memperluas bidang asimilasi melalui percabangan. Yang ketiga, sebagai wadah transportasi air dan unsur hara serta hasil asimilasi. Yang keempat adalah tempat penimbunan zat makanan. Dan yang kelima adalah terkadang juga bisa sebagai alat perkembangbiakan. Lalu kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu modifikasi batang. Modifikasi batang pada umumnya berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan alat perbanyakan vegetatif. Umbi atau tuber merupakan ujung batang yang berada di bawah permukaan tanah yang membesar. B. Rizoma. Rizoma merupakan batang berdaging dan tumbuhnya horizontal di bawah permukaan tanah. C. Corm merupakan batang yang terkondensasi yang tumbuhnya vertikal di bawah permukaan tanah. D. Umbi lapis. Umbi lapis merupakan batang yang terestruksi dan memiliki lempeng dan juga dikelilingi oleh sisik-sisik daun. Baik, saya akan melanjutkan yaitu membahas tentang daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang paling penting dan bagian terbanyak pada tumbuhan. Daun merupakan alat tumbuhan untuk proses fotosintesis, yaitu umumnya melekat pada batang dan dahan. Tempat melekatnya daun disebut dengan buku-buku atau nodus batang. Daun memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu 1. Menyimpan cadangan makanan, misalnya pada umbi lapis, seperti bawang merah. Yang kedua, mengambil zat-zat makanan atau resorpsi. Yang ketiga, pengolahan zat-zat makanan atau fotosintesis. Yang keempat, yaitu sebagai penguapan atau transpirasi. Dan yang kelima, fungsi daun yaitu sebagai pernafasan atau respirasi. Daun memiliki bagian-bagian, yaitu yang pertama, upih atau pelepah daun. Yang kedua, tangkai daun. Yang ketiga, helaian daun atau lamina. Daun yang lengkap umumnya banyak kita temukan pada tumbuhan monokotil seperti pada pisang, pinang, tebu, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai bagian-bagian daun. Yang pertama yaitu upih atau pelepah daun atau yang kita sebut vagina. Penjelasannya yaitu merupakan bagian daun yang melekat atau memeluk batang, sehingga pelepah daun itu berfungsi sebagai pelindung kuncup muda seperti terdapat pada tebu, kunyit, dan lempuyang. Selanjutnya, fungsi pelepah daun yaitu menguatkan batang tanaman. Upih sering membungkus batang. Sebagai contohnya yaitu salah satunya pisang, jahe, gayong. Batang semu atau batang dibentuk oleh pelepah seperti pada pisang dan kecombrang. Yang kedua yaitu tangkai daun atau petilus. Pengertiannya yaitu
bagian daun yang mendukung helaiannya dan bertugas menempatkan helaian daun sedemikian rupa untuk mendapatkan cahaya matahari. Umumnya, tangkai daun yaitu bentuknya bermacam-macam. Yang pertama, bulat dan berongga, pipih dan tepinya melebar, yang ketiga persegi, dan yang keempat setengah lingkaran. Bagian daun yang ketiga yaitu helaian daun atau lamina. Bentuk dan ukuran helaian daun yaitu bermacam-macam sesuai dengan jenis tumbuhannya, sehingga muncul sifat-sifat daun yang perlu diketahui, yaitu bangunan daun, ujung daun, pangkal daun atau basis, susunan tulang daun, tepi daun atau margo, daging daun, dan permukaan daun yaitu warna dan aroma. Kemudian selanjutnya yaitu daun yang tidak lengkap akan memiliki beberapa kemungkinan seperti 1. Hanya memiliki tangkai dan helaian daun saja, sehingga sering disebut sebagai daun bertangkai. Susunan daun yang seperti ini banyak kita temukan pada tanaman mangga dan cabai. Daun yang terdiri dari upih dan helaian saja, sehingga disebut daun berupih atau daun berpelepah. Daun seperti ini banyak kita temukan pada tanaman rumput-rumputan dan juga teki-tekian. Sebagai contoh pada tanaman jagung, padi, tebu, dan rumput teki. Kemudian yang ketiga, hanya terdiri dari helaian saja tanpa upih atau tangkai. Setelah helaian daun kelihatan seperti memeluk batang, daun yang demikian itu disebut dengan daun duduk. Kemungkinan yang keempat yaitu daun yang hanya terdiri dari tangkai saja. Pada tanaman seperti ini, tangkai daun menjadi pipih sehingga menyerupai helaian daun sehingga merupakan suatu helaian semu atau palsu yang dikenal dengan nama Phyllodia. Contohnya yaitu daun akasia. Selanjutnya yang kita bahas yaitu bangunan daun. Kenapa dikatakan bangunan? Karena bangun daun merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan bentuk daun. Berdasarkan letak bagian daun yang melebar, daun dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu bagian yang terlebar berada di bagian tengah daun. Yang kedua, bagian yang terlebar itu di sebelah bawah tengah daun. Yang ketiga, bagian yang terlebar itu di atas tengah helaian daun. Dan yang keempat, tidak ada bagian yang terlebar. Jadi, selanjutnya berdasarkan tulang daun menurut besar kecilnya, yaitu tersusun atas costa atau ibu tulang. Yang kedua, tulang-tulang cabang atau nervus lateralis, yang terdiri dari cabang tingkat 1 dan cabang tingkat 2. Yang ketiga, urat-urat daun atau yang kita sebut sebagai vena. Berdasarkan susunan tulang daun, daun dibedakan menjadi 1. Menyirip, yaitu pada tumbuhan daun mangga. Kemudian menjari, bisa kita temukan pada daun ketela. Kemudian yang ketiga, melengkung, seperti yang ditemukan pada daun genjer. Kemudian sejajar, yaitu pada tumbuhan daun jagung. Selanjutnya, yaitu daun majemuk. Berdasarkan jumlah anak daun, daun tumbuhan dibedakan menjadi daun majemuk dan daun tunggal. Daun tunggal merupakan daun yang pada tangkai daun hanya terdapat satu helaian saja. Kemudian daun majemuk merupakan daun yang dalam satu tangkai daun terdapat lebih dari satu helaian daun. Bagian-bagian daun majemuk yaitu ibu tangkai daun, tangkai anak daun, upih daun bagian di bawah ibu tangkai daun. Selanjutnya yang kita bahas yaitu bunga. Bunga adalah alat perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Berdasarkan letak dan susunannya, bunga dibedakan menjadi 3. Bunga yang susunannya menurut garis spiral. Yang kedua, bunga yang bagian-bagiannya tersusun dalam lingkaran. Dan yang ketiga, bunga yang sebagai bagiannya tersusun dalam lingkaran dan spiral. Bagian-bagian di mana munculnya bunga itu disebut dengan brad. Bunga memiliki tangkai bunga yang disebut pedicel. Istilah-istilah yang berhubungan dengan bunga yaitu bunga lengkap yang merupakan bunga yang memiliki palik, corolla, androecium, dan gynosium.
Bunga tidak lengkap yaitu bunga yang tidak memiliki salah satu dari bagian bunga. Bunga biseksual apabila di dalam bunga ditemukan ginoeseum dan andreoeseum pada bunga yang sama. Bunga uniseksual merupakan bunga yang hanya memiliki androeseum dan ginoeseum saja. Kemudian tumbuhan berumah satu merupakan tumbuhan yang memiliki bunga jantan dan bunga betina pada tanaman yang sama. Kemudian masih banyak lagi yaitu tumbuhan berumah dua. Kenapa dikatakan berumah dua? Yaitu tanaman yang hanya memiliki bunga jantan dan betina pada tanaman yang berbeda. Kemudian susunan bunga. Ada beberapa tipe susunan bunga, yaitu 1. Valvet atau bunga yang memiliki petal dalam satu lingkaran saling berdekatan dan menyatu satu dengan yang lainnya. Yang kedua, twisted, bunga satu bagian petal menutupi petal yang lainnya yang berdekatan. Kemudian yang ketiga, imbricate adalah ketika kedua pinggiran petal ditutupi oleh dua petal yang lain. Selanjutnya, buah. Ada beberapa jenis buah. 1. Buah sejati. 2. Buah ganda. 3. Buah ganda semu. A. Buah sejati merupakan buah yang berkembang dari bakal buah. Buah seperti ini ditemukan pada buah mangga, kelapa, dan alpukat. Buah dikelompokkan menjadi 3. A. Buah sederhana. B. Buah agregati. C. Buah majemuk. B. Buah ganda. Buah ini berkembang dari multicapillary apocarpus ovari. Dibagi menjadi A. Buah etario atau floji. B. Buah etario acnenis. C. Drum majemuk. D. Buah ganda semu. Semu buah majemuk merupakan buah semu. Buah majemuk dibedakan menjadi 2. Buah sorosis merupakan buah yang berkembang dari spiki, spandik atau chargin inflorescens. Buah sekonis, buah ini berkembang dari hepatodim inflorescens. Buah geographic, buah yang berkembang di dalam tanah seperti kacang tanah. Biji secara langsung jatuh di bawah tanaman inang dan berkecambah dan berkembang dengan kondisi sumber makanan dan ruang yang terbatas. Buah dan biji memiliki beberapa bagian untuk menyebaran. Buah sederhana berkembang dari bakal buah tunggal atau bakal buah yang multi. Morfologi tumbuhan dalam kajian Islam. Tumbuhan masuk dalam Al-Quran sebanyak 39 surat yang terbesar pada 78 ayat seperti Quran Surat An-An'am, Surat ke-6 ayat ke-99, Quran Surat An-Naml, Surat ke-27 ayat ke-60, dan Quran Surat Yasin, Surat ke-36 ayat ke-80. Penulis menemukan bahwa pengerjaan beliau tentang morfologi tumbuhan yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah masih sesuai dengan teori saat ini, memberikan kontribusi sangat besar bagi kehidupan manusia, karena perbedaan agensi tumbuhan diantaranya sebagai salah satu sumber pokok perbedaan penelitian dengan sebelumnya. Di kehidupan sekarang, banyak pengungkapan hal baru seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literer atau penelitian pustaka yang semua datanya bersumber dari bahan tertulis yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan topik yang dibahas. Oke, baiklah. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.